Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ODS Talk bersama dengan saya Anissa. Di sini kita bakal membahas tentang seluk-beluk kampus yang ada di UMS, terutama di teknik kimia. Nah, sekarang ini kita sedang bersama dengan narasumber kita yang istimewa. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Mbak. Nggak mungkin perkenalan dulu siapa namanya, dari mana, perwakilan dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya berasal dari program studi teknik kimia angkatan 2018. Angkatan 2018 ya, berarti ya. Sudah semester akhir ya? Ya, sudah tinggal nunggu ini. Oke, tinggal nunggu apa? Nunggu yang nggak tahu. Nunggu skripsian ya berarti ya, karena udah semester akhir gitu. Nah, di sini nih Mas, target kita adalah calon mahasiswa baru yang pastinya kita di sini ngobrolin tentang seluk-beluk kampusnya, seluk-beluk lingkungan program studinya, terus juga nanti kita ngomongin tentang ada isu dari teknik kimia gitu. Jadi buat perbincangan ini santai aja gitu. Karena kita ngomongin tentang seluk-beluk kampus gitu. Oke. Terus nih Mas, biasanya calon mahasiswa baru itu selalu questioning, wondering tentang lingkungan perkuliahan di teknik ya, biasanya teknik kimia apalagi. Dosennya, terus hubungan dosen sama mahasiswanya, terus metode pembelajarannya, monggo silakan. Ya, terkait lingkungan di program di teknik kimia ya. Kalau di teknik kimia sendiri itu, kalau yang saya rasakan selama saya berkuliah di teknik kimia Universitas Jakarta itu tentunya suasana itu sangat kondusif. Jadi setiap satu desa suasana yang kondusif ini kan tentunya sangat mendukung untuk proses belajar mengajar, terutama untuk mahasiswa sendiri ya. Nah, tentunya dengan suasana yang kondusif ini tentunya bisa meningkatkan motivasi belajar untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, tentunya untuk menciptakan suasana yang kondusif ini tentunya juga bukan hanya dari mahasiswa juga, tapi berlaku untuk semua elemen yang ada, baik dari dosen, mahasiswa, ataupun staf-staf yang lain juga. Jadi elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Jadi tidak bisa terpisahkan. Tapi di sisi lain juga, di sini mahasiswa, kita sebagai mahasiswa juga menjadi istilahnya tolak ukur atau aktor. Jadi kita ini sebagai agent of change, jadi kita harus sebagai aktornya. Jadi kita harus sebagai istilahnya aktor yang sangat berperan dalam lingkungan di kuliah ini, terutama di organisasi teknik kimia seperti itu. Yes, itu kalau dari mahasiswa ya. Kalau dari dosennya nih Mas, gimana? Kalau dari dosennya juga saat metode pembelajaran itu sangat menarik semua. Tidak ada yang sepaneng-sepaneng gitu. Biasanya mahasiswa baru tuh selalu kayak dosennya killer nggak ya, strict nggak ya, gitu ya. Kalau dari teknik kimia itu enggak, kita ya gojek ya ada, bercanda ada, servisnya juga ada, jadi menempatkan suatu pada tempatnya aja sih. Nah, di sini juga di teknik kimia itu juga ada suatu program di mana itu dinamakan audiensi. Nah, di itu diadakan tiap semester 2 kali. Nah, di situ kita dikumpulkan dalam suatu ruangan atau dalam suatu majelis katakanlah. Nah, di situ kita ada mahasiswa perwakilan tiap angkatan dan juga ada dosen. Nah, kita di sana itu sharing-sharing, kita diskusi terkait evaluasi yang akan kita tindak lanjuti agar nantinya program studi teknik kimia itu menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Oh gitu, jadi kayak transparansi lah ya ibaratnya. Dosennya sama mahasiswanya sharing apa sih yang kurang dari pembelajaran kita gitu. Jadi saling timbal balik lah. Yes. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi di program studi teknik kimia ini dari dosennya, dari lingkungannya, dari mahasiswanya pun juga saling mendukung untuk sama-sama jadi lebih baik gitu ya Mas ya. Terus nih Mas, kalau ngomongin tentang apa aja yang dipelajari gitu dari teknik kimia gitu. Biasanya kalau mahasiswa baru kayak teknik kimia tuh nanti belajar apa ya? Takut aku nggak bisa di beberapa mata kuliah gitu. Silakan. Ya, untuk mata pelajarannya tentunya untuk mata pelajaran di teknik kimia UMS ini selama program teknik kimia yaitu tentunya pasti bakal berbeda dari saat SMA. Karena di teknik kimia ini suatu hal yang baru menurut saya. Nah, itu menjadi tentunya buat saya sendiri dulu saat saya memutuskan teknik kimia itu saya ingin belajar hal baru ya. Di teknik kimia ini hal barunya banyak sekali yang ingin dipelajari. Contohnya, di sini tuh ada kayak mempelajari reaksi kimia. Nah, kan reaksi kimia pada SMA kan ada mata pelajaran kimia. Nah, di teknik kimia ini juga ada, tapi reaksinya itu reaksi lebih dalam lagi lah, lebih kompleks lagi. Tapi jangan sepaneng karena di sini juga pasti nanti akan diajari dosen-dosen yang baik-baik juga.
nanti akan diajari sepenuh hati lah sampai kita paham. Sampai kita paham. Ya, terus juga selain reaksi kimia juga ada perancangan alat. Nah, tentunya kalian pasti suka melihat pabrik-pabrik itu kan, baik pabrik Pertamina, pabrik petrokimia Gresik dan lain-lain. Nah, di situ pabrik sebesar itu bagaimana cara pembuatannya? Kita pelajari teknik kimia ini, bagaimana cara perancangan alatnya, bagaimana cara perancangan tangki, cara perancangan reaktor dan lain-lain. Nah, itu kita pelajari di sini. Terus juga di situ ada nanti kita akan pelajari mengenai ekonominya. Ekonomi. Jadi di teknik kimia ini tidak selalu melulu tentang kimia, tentang alat, tapi kita juga harus mempertimbangkan terkait ekonomi, analisis ekonomi kita. Jadi di teknik kimia itu kita menggabungkan beberapa ilmu lah, tidak hanya satu ilmu saja, jadi perpaduan antar ilmu. Nah, di ekonomi ini kita mempelajari bagaimana cara kita mendapatkan modal awal mulai dari nol sampai kita berhasil mendirikan pabrik dan mendapatkan keuntungan yang bisa kita capai. Seperti itu, dari produk yang kita hasilkan seperti itu. Terus juga kita mempelajari mengenai manajemen juga. Nah, manajemen ini juga kaitannya dengan ekonomi tadi, terkait bagaimana cara kita manajemen atau mengelola suatu pabrik itu dengan baik dan benar, terutama terkait organisasinya. Tentunya kan dalam pabrik itu kan juga ada istilahnya organisasi juga kan, baik direktur, komisaris dan lain-lain. Dan itu kita atur di situ agar nantinya kita menjadi satu kesatuan yang terpadu di pabrik itu, agar nanti pabriknya itu berjalan sesuai bagaimana mestinya. Dan juga masih banyak lagi sih, terutama terkait teknologi pemisahan, teknologi bioproses, teknologi energi, green teknologi. Nah, itu masih banyak lagi nanti dari teman-teman yang ingin berminat, ya tentunya harus berminat ya di teknik kimia ini. Nanti langsung aja datang ke sini, langsung daftar, nanti tentunya pasti banyak hal yang baru yang menarik buat kalian semua. Iya benar, karena biasanya kan di SMA itu ada pelajaran kimia. Nah, itu nggak sama ya Mas, sama yang dipelajari sama hanya sebagian kecil sih. Yes, itu baru dasarnya aja. Baru kalau dasarnya dari teknik kimia kita mau pelajari lebih dalam. Terus tadi juga ada manajemen yang beberapa bidang dari bidang-bidang lain, tapi dipelajari juga di teknik kimia gitu, diperdalam di teknik kimia gitu. Terus nih Mas, biasanya kalau mahasiswa baru selalu dipertanyakan dengan prospek kerja, prospek lulusan dari alumni dan dari lulusan-lulusan dari teknik kimia gitu, dari teknik kimia sendiri prospek lulusannya itu. Nah, tentunya untuk prospek lulusan kita kan teknik kimia basicnya itu kan kita berbasic industri ya. Jadi prospek lulusan kita, prospek kerja kita tentunya kita menjadikan mahasiswa alumni kita itu agar bisa langsung terjun di industri kimia, terutama langsung terjun ke pabrik kimia, baik oil and gas atau pabrik-pabrik yang lain lah. Tentunya nanti pokoknya di sana kita harus menciptakan suatu SDM yang lebih baik lagi. Jadi kita sebagai mahasiswa, terutama 2MS ini sebagai agen of change di sana, kita memberikan suatu ide-ide, pikiran-pikiran yang dari diri kita sendiri yang tentunya baik untuk pabrik itu sendiri. Nah, selain itu juga terkait terjun ke industri secara langsung, dan juga tentunya pasti kita yang mau selain bekerja ya, tentunya kan pasti ada yang ingin melanjutkan kuliah S2 atau S3. Nah, itu juga bisa nanti langsung daftar aja di S2 S3 mana yang kalian inginkan. Tentunya kan banyak istilahnya literatur lah di situ. Kemudian selain itu juga kita sebagai sarjana teknik kimia juga tentunya bisa berkecimpung juga di dalam dunia wirausaha. Karena tadi kan juga di teknik kimia juga kan kita belajar mengenai ekonomi, manajemen dan juga pemasaran juga pasti nanti ada diajari. Nah, di situ nanti juga kita bisa menjadi berkecimpung di dunia wirausaha juga. Jadi nggak selalu menentu di industri kimia, tapi lebih pentingnya patokannya kita harus ya kalau bisa di industri kimia. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tentang prospek lulusan, sebenarnya kalau misalkan kalian tuh passionate di bidang itu, di bidang kimia, kalian mau tanya tentang prospek lulusan tuh pasti tersebar luas karena kalian juga sudah into di bidang kimia. Gitu guys. Terus Mas, ini kan Masnya udah semester 8 ya, berarti udah berapa tahun nih? 3,5 tahun lah ibaratnya di kampus gitu, di teknik kimia UMS gitu. Selama masa pembelajaran nih Mas, mungkin bisa diceritain, sharing-sharing lah ya sama calon mahasiswa baru, apa aja sih yang udah di output yang sudah dilakukan oleh Masnya selaku mahasiswa, terus juga kegiatan kampus, boleh organisasinya atau apapun itu,
praktikumnya, silakan. Boleh disebut semua ini Mbak? Boleh, silakan. Ya, mulai dari awal saat saya berkecimpung di teknik kimia UMS ini, tentunya sebenarnya saya dulu itu saat SMA itu pendiam, tapi gitu. ya, tapi kalau pas saat ini saat masuk kuliah saya ingin keluar dari zona nyaman saya, karena juga di UMS ini juga dituntut lah untuk kita keluar dari zona nyaman kita, karena kita sebagai mahasiswa harusnya lebih baik lagi dari kita saat menjadi siswa. Nah, di awal-awal masuk sini saya itu mengikuti berbagai organisasi. Pada tahun 2019 ya, itu semester 2 atau 3 itu saya masuk di organisasi himpunan atau disebut keluarga mahasiswa teknik kimia di tingkat program studi. Itu saya MTK. Itu saya masih menjabat sebagai staf biasa, staf wirausahaan ya, betul. Terus di samping itu pada tahun itu juga saya juga mengikuti organisasi yang lain, tapi ini tingkat universitas, itu Prisma UMS. Itu saya sebagai anggota juga, anggota di divisi 1. Nah, kemudian setelah itu di tahun berikutnya saya naik pangkat untuk di KMTK, saya naik pangkat menjadi ketua bidang kewirausahaan. Wow, itu di bidang kewirausahaan di KMTK sendiri tuh prokernya tuh kayak gimana Mas? Prokernya banyak sih, kayak seminar yang nasional. Yang highlight aja. Yang highlight, yang nasional ya. Tentunya itu ada seminar nasional. Nah, tentunya kayak kemarin yang terakhir kita seminar nasional itu, walaupun saya udah nggak menjabat lagi, tapi adik-adik saya kemarin sangat bagus sekali sih bisa mendatangkan Sandiaga Uno. Walaupun hanya sebentar ya pembicaranya, tapi itu menjadi suatu yang luar biasa sih. Betul. Dan bisa mendatangkan Sandiaga Uno sekelas pimpinan nasional UMS lah. Sangat luar biasa. Itu tentang apa Mas? Itu kemarin tentang kita pokoknya perintis usaha dari awal. Oke. Itu. Jadi ya alhamdulillah lah Sandiaga Uno bisa berpartisipasi di situ. Dalam KMTK ya. Ya. Lalu apa lagi nih ya? Terus kemudian di sebelahnya lagi di Prisma UMS itu saya naik tingkat lagi, tapi masih menjadi staf yang awalnya anggota, sekarang staf di divisi 1 juga. Kemudian di tahun berikutnya setelah semuanya lengser, nggak menjabat lagi, saya kemudian direkrut oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Jadi naik ke BEM Fakultas Teknik ya? Tapi sebagai staf. Itu. Jadi selama masa perkuliahan ini nggak cuman di kelas aja, nggak cuman kuliah pulang, tapi juga kuliah rapat ya. Kuliah rapat. Mahasiswa harus gitu sih. Yes, benar banget. Karena kalau misalkan cuma kuliah aja itu terus abis itu kalian dapat relasi dari mana gitu ya? Soft skill-nya dari mana? Perlu gitu. dipertanyakan. Ya. Makanya Masnya ini memutuskan untuk bergabung di KMTK, terus juga tadi di UKM Universitas, akhirnya di BEM ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih soal nanya kayak, terus kalau misalkan kuliah terus di teknik kimia tuh ada apa sih? Sebenarnya nggak cuman organisasi, nggak cuman perkuliahan aja, tapi juga ada organisasi-organisasi di luarnya kayak gitu, yang juga menunjang pembelajaran, terus juga soft skills, relasi gitu ya Mas ya. Tapi saya organisasi juga, ada juga bidang prestasi. Jangan cuma organisasi tapi kita harus meningkatkan juga di bidang prestasi kita, akademi kita. Nah kemarin juga saat saya di BEM juga, itu saya juga sempat mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Nah, saya alhamdulillahnya terpilih menjadi perwakilan dan juara 1 di seleksi mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Teknik dan maju ke universitas. Tapi ya kurang beruntung lah di universitas, belum bisa menjadi mahasiswa utama. Tapi Masnya sudah menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, di teknik kimia itu sudah bagus loh. Iya, Fakultas Teknik ya. Jadi dari program studi juga mendukung ya Mas? Mendukung. Nah, malah itu saya dapat informasi itu dari dosen saya. Kamu ikut ini aja gitu, sayang banget potensi kamu gitu ya biasanya. Makanya tadi dari awal saya bilang, pelaksanaan yang kondusif itu juga tercipta dari dosen antar mahasiswa. Nah itu benar. Betul. Kalau misalkan dari mahasiswanya sendiri memang kurang melek atau kurang ada informasi, biasanya dari dosen, ayo kita rekomendasiin kamu jadi mawapres gitu. Jadi saling mendukung lah ya, saling memberikan informasi dan saling mendukung. Betul sekali. Terus nih Mas, kemarin dari tim sudah meriset aja isu dari teknik kimia. Jadi ini dari republika.co.id.
mengatakan kebutuhan industri kimia di Indonesia 90% masih impor gitu. Dan jadi saat ini hampir semua kebutuhan kimia dalam negeri dipenuhi dari luar negeri alias impor. Terus juga dalam setahun Indonesia membutuhkan sekitar 1,2 juta ton soda es dan dari jumlah itu 90% dipenuhi dari hasil impor. Oleh karena itu, Indonesia berharap mampu memenuhi kebutuhan itu sendiri sehingga tidak perlu impor lagi. Dan juga di sini tertulis bahwa peran mahasiswa atau peran lulusan dari perguruan tinggi, pendidikan tinggi teknik kimia di Indonesia juga menjadi wadah penting untuk keberlangsungan industri kimia di Indonesia gitu. Dari Masnya sebagai mahasiswa di teknik kimia UMS menanggapi hal tersebut seperti apa, Mas? Ya. Terkait soda es ya. Soda es ini disebut kalau istilah kimianya N2CO3, natrium karbonat. Nah, jadi kan memang di Indonesia ini belum ada pabrik yang mendirikan ya terkait pabrik soda es ini. Padahal untuk kebutuhan di Indonesia ini sangat penting sekali. Padahal itu merupakan suatu bahan untuk deterjen, untuk keramik, untuk yang berbasis kaca-kaca. Nah itu sangat membutuhkan soda es ini. Tapi kenapa kok Indonesia belum ada pabrik yang mendirikan produksi soda es ini? Nah ini perlu dipertanyakan kenapanya. Nah terkait isu tadi kan sudah banyak dijelaskan ya kenapa kok bisa seperti itu. Nah tentunya dulu itu sempat ada pabrik soda es ini di Indonesia, tetapi itu sempat terhenti dan sudah shutdown pabriknya karena pada saat itu ada krisis ekonomi. Nah dari situ kita bisa mengindikasikan bahwa walaupun sedikit adanya krisis ekonomi di Indonesia, pasti tentunya pabrik ini akan bermasalah. Nah tadi terkait manajemen dan ekonomi tadi, makanya ekonomi itu perlu dipelajari di awal. Dipelajari di perkuliahan juga ya? Iya. Manajemen dan ekonomi yang ada di program studi teknik kimia juga ada ya? Iya harus itu, makanya itu mulai dari nol sampai pabrik berdiri itu kita harus analisa dulu ekonominya. Karena kalau tidak, bagaimana cara kita mendirikan, bagaimana kita mencari modal, bagaimana cara kita merengering uang-uang kita untuk mendirikan suatu pabrik. Nah kita pelajari di situ. Nah kita awalnya tentunya harus menganalisis ekonomi itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi itu juga yaitu dengan meningkatkan sumber daya kita, baik dari bahan baku, tentunya juga sumber daya manusia kita. Kalau misal sumber daya manusia kita sangat mencukupi, kenapa kok kita nggak mendirikan dari dulu? Nah ini menandakan bahwa sumber daya manusia kita itu sepertinya belum sepenuhnya terpenuhi lah. Nah tapi untuk saat ini kemungkinan sudah bisa terpenuhi karena sudah banyak universitas, institut-institut juga yang sudah mempunyai lulusan teknik kimia. Kan di sini kan juga penting untuk lulusan teknik kimia karena yang memberikan teknik kimia. Nah itu. Nah untuk kompetensi itu juga, nah di teknik kimia UMS ini juga tentunya semuanya ada di sini. Nah, kriteria-kriteria atau kompetensi yang dibutuhkan untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu pabrik itu tadi, terutama untuk pabrik soda es yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Nah, itu ada di teknik kimia UMS. Jadi kurikulum yang ada di teknik kimia UMS ini sudah mengarahlah kepada kompetensi-kompetensi yang dituju seperti itu. Jadi kurikulum yang ada di teknik kimia sudah mengarah ke potensi-potensi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Ya, seperti terkait dengan soda es tadi yang masih impor dari luar negeri kayak gitu ya Mas ya. Terus nih Mas, kalau misalkan ditanya upaya dari Prodi mengenai hal tersebut, Mas, itu gimana? Kalau upaya dari Prodi ya, nah di sini upaya dari Prodi tentunya banyak sekali. Yang pertama itu tentunya bisa dari bekal dari dosen kepada mahasiswa. Nah, ini seperti ya metode pembelajaran lah. Saat dosen memberikan materi, tentunya kita sebagai mahasiswa harus mendengarkan. Nah, itu termasuk bekal kita. Nah, tentunya dari dosen-dosen ini kan juga sudah berpengalaman semua kan terkait analisis-analisisnya, terkait pembelajarannya, teori-teorinya. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa yang masih belum tahu menahu itu semua, tentunya kita harus memperhatikan itu semua karena nantinya kurikulum itu bisa kita capai semuanya. Nah, terkait bekal-bekal itu juga tentunya di sisi lain harus ada kerjasama antar industri juga. Nah, jika kita menjalin kerjasama antar industri, tentunya kita akan mengupdate isu-isu terbaru lah. Jadi tidak ketinggalan informasi. Kan kita di sini sebagai mahasiswa, sebagai agent of change. Nah, tentunya kita harus update informasi terbaru, nggak hanya update berita-berita yang nggak penting lah. Nah ini kan berita yang termasuk penting ya, termasuk komoditi Indonesia juga yang sangat dibutuhkan Indonesia. Nah kita sebagai mahasiswa harusnya
sebagai agronosis harus mempelopori itulah gitu. Oke. Terus nih Mas, karena kan tadi kita udah ngobrolin tentang isu terkait, terus upaya prodi, terus juga tanggapan Masnya. Kalau misalkan ditanya, apakah program studi teknik kimia UMS itu bisa dan layak untuk dijadikan standar lah, ibaratnya standar untuk menghasilkan tenaga kerja kimia yang profesional dan handal? Kalau kita itu tentu bisa lah. Tentu bisa. Teknik kimia UMS nggak kalah dengan yang lain. Yes. Kita di sini teknik kimia UMS juga bisa bersaing dengan yang lain. Karena di sini teknik kimia UMS memiliki misalnya keunikan, terus kompetensi yang kita miliki itu tidak kalah saing dengan yang lain-lain lah. Ya, tadi juga disinggung dari tenaga pendidik juga merekomendasikan mahasiswanya untuk terus berkembang ya, kayak Mas tadi didukung untuk jadi mawapres segala macam gitu. Jadi kalau misalkan ditanya layak atau enggak untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan handal, ya sudah layak lah ya. Ya, layak, tentunya udah layak ya. Terus nih, Masnya kan tadi adalah seorang ibarat kata aktivis lah, aktivis di kampus ya, join di organisasi di KMTK, terus juga di BEM gitu. Kalau dari mahasiswanya sendiri nih Mas, apakah mahasiswanya ini sudah bisa dikatakan ini mahasiswa teknik kimia ini pantas lah kalau misalkan keluar lulusannya jadi lulusan terbaik gitu? Kalau dari saya pribadi, teman-temannya lah, lingkungan saya sebagai teman-teman saya lah. Saya sebagai mahasiswa juga itu 100% yakin lah mereka pasti bisa berkecimpung di dunia kerja, bisa bersaing dengan yang lain lah. Karena lulusan UMS itu tidak kalah jauh dari yang lain, bahkan bisa jadi yang terbaik dari yang lain. Karena UMS ini kan ya tahu sudah, UMS ini termasuk salah satu kampus swasta terbaik lah. Dan di UMS ini saya baca juga itu termasuk kampus swasta internationally recognized. Nah, di mana UMS ini bersandar dengan 3 kampus swasta yang lain. Jadi ada 3 kampus swasta yang termasuk international recognized. Itu dari perkataan Pak Kemendikbud, Pak Nadiem Makarim. Nah, di sini dari ketiga kampus tersebut yang ada teknik kimia cuma teknik kimia UMS yang ada. Nah, tentunya itu menjadi sebuah potensi yang lebih baik lagi lah untuk kita untuk berkecimpung di dunia kerja nantinya. Oke, kita tadi udah ngebahas tentang lingkungan, terus juga prospek kuliah, terus juga tadi sharing mengenai kegiatan-kegiatan dari Masnya, terus juga ada ISO. Kita tadi sudah mengupas tuntas tentang teknik kimia. Mungkin dari Masnya ada closing statement untuk calon mahasiswa baru yang mau masuk di program studi teknik kimia, monggo. Ya, kalau dari saya tentunya buat teman-teman yang ingin melanjutkan program studi ke jenjang yang lebih tinggi, terutama ke universitas untuk melanjutkan S1-nya, jangan lupa daftar di teknik kimia UMS yang memiliki keinginan untuk berkecimpung di dunia kerja, terutama di pabrik-pabrik. Tentunya untuk di pabrik-pabrik tentunya selalu membutuhkan orang-orang yang berada di teknik kimia itu sendiri. Nah, dan jangan lupa kalau teman-teman nantinya ingin mendaftar, langsung saja, jangan malu-malu, langsung aja daftar, jangan tengok kanan kiri, karena di sini juga nggak kalah jauh dari yang lain. Jangan lupa statementnya tadi kalau UMS itu kampus terbaik swasta nomor 3 lah. Nah itu, dan juga termasuk kampus swasta yang sudah diakui secara internasional. Dan dari ketiga kampus itu kan ada teknik kimia juga. Nah, terutama di UMS sendiri yang hanya ada teknik kimia. Nah itu suatu potensi yang besar kalau teman-teman ingin bekerja di BUMN, pabrik BUMN. Nah itu sangat besar dari peluangnya daripada nanti kalian berkecimpung di dunia-dunia yang lain. Terus dan ada lagi di teknik kimia UMS ini juga kemarin sempat juga mendapatkan suatu penghargaan, itu namanya PKKM. Nah, PKKM itu program kompetisi kampus merdeka. Nah, ini diadakan langsung dari Kemendikbudnya. Nah, ini di teknik kimia UMS ini sudah lolos 2 kali. Untuk yang tahun kemarin itu tahun 2021. Nah, untuk tahun ini juga kita alhamdulillah lolos. Nah, tentunya ini menunjukkan bahwa teknik kimia UMS itu tidak kalah dengan yang lain. Kita mampu bersaing, bisa mengalahkan universitas-universitas lain. Seperti itu. Jadi langsung saja daftar, nanti
kita bisa istilahnya gitu. belajar bersama, sharing-sharing bersama, dan juga bertemu dosen-dosen terbaik di sini. Yes, betul sekali. Dan tadi sudah di-highlight bahwa UMS tidak kalah dengan universitas lain dengan dibuktikan dengan tadi kita berkesempatan untuk menang dan lolos di PKKM ya Mas. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih buat teman-teman yang tertarik untuk masuk di program studi Teknik Kimia UMS, bisa langsung kunjungi official website kami di pmb.ums.ac.id atau di laman Instagram kami di ODS UM Surakarta. Dan kalau kalian mau konsultasi gratis bisa juga pada nomor 0812 2700 0102. Saya ulangi, kalau kalian berminat dan tertarik untuk masuk di program studi Teknik Kimia UMS, kalian bisa langsung kunjungi official website kami di pmb.ums.ac.id atau Instagram kami di ODS UM Surakarta. Dan kalau kalian mau konsultasi gratis, mungkin masih bingung sebenarnya di Teknik Kimia ini ada apa, terus metode pembelajarannya gimana, bisa langsung konsultasi gratis pada nomor 0812 2700 0102. Baik, terima kasih Masnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih kembali ya. Oke, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan program studi Teknik Kimia, sudah mengupas tuntas lah seluk-beluk dari program studi tersebut. Saya Anissa Siti Mutahara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.